Halo. Ayo silakan langsung di depan. Terus mulai atau tunggu saya di mana? Langsung mulai saya ya. Iya wes. Kita akan mulai ya. Sebentar ini nanti di mute semua. Ayo kita mulai worship yuk. Di share screen. Oke. Oke, shalom teman-teman. Yuk kita mulai. Kita masuk dalam doa yuk. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul dalam komsel kami dapat onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dan untuk setiap kesempatan ini Tuhan. Bapa kami, biarlah Tuhan Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami rindu Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk menyapa setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat menyenangkan-Mu, setiap pujian kami, penyembahan kami, kesaksian kami, dan setiap firman yang dibagikan itu untuk hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah buat teman-teman juga yang belum join, Kau sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jagai, dan biarlah kami dapat berjumpa di online dan onsite untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selain rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Yakin Tuhan memberkati,
izin-Mu. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia menyambutku dan peliharaku. Katakan sekali, Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyambutku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan perlahan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, Ya Tuhan. selalu menjaga. Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkanku, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, Tuhan. Engkau pernah menolong kami, dan Engkau akan selalu menolong kami, Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujikan namanya, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, selalu menyertai kami Tuhan. Terima
Engkau yang layak Tuhan disembah setiap kali Tuhan. Karena Engkau setia Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Yesus. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak ada yang kebetulan Tuhan bersama dengan Kau Tuhan. Kau sudah mengatur semua dengan baik. Tuhan, pengharapanku hanya kepadamu. Aku tak pernah takut karena Engkau bersertaku Tuhan. Kekuatanku Tuhan ada di dalam-Mu Tuhan. Yesus ya Tuhan, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu Yesus, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik ya Tuhan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang akan tinggalkan. Katakan aku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat kuasa-Mu sempurna, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, katakan bersama-sama sembah Dia. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Yesus, ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna,
lihat, namun kuasa-Mu sembuh Yesus. Amin. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak aku percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sembuh. Amin, Yesus. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Amin. Walau belum ku melihat, aku percaya Tuhan, namun kuasa-Mu sempurna Yesus. Ya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu, seluruh kehendak di waktu-Mu yang terbaik Tuhan, aku percaya. Di waktu-Mu yang terbaik, seluruh kehendak-Mu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Aku percaya Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam tangan Tuhan, karena Dia punya waktu yang terbaik.
Tuhan, Kau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau tidak pernah memberi ular pada orang yang meminta roti Tuhan. Saya percaya firman Tuhan, kami rindu di hati Tuhan, kami haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Segala ini hati kami, ini kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala Yesus. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam. Amin. Mengasihi Kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduan dalam hidup, mengerti isi hatiku. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam, mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Diam dalam baitmu Yesus, itu keringkuanmu. Ku ingin lebih dekat dalam dekatanmu, renungkan firman-Mu, ku pegang janji hidup, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan. Katakan kerinduan dalam hatiku lebih dalam, mengasihimu. Kerinduan dalam hidup, mengerti isi hatimu. Kerinduanku Tuhan, kerinduan dalam hatiku lebih dalam.
isi hatiku, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan isi kerinduan kami. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenalmu Tuhan, mengerti isi hatimu Tuhan. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan. Mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu meudahkan dunia, di mataku Engkau jauh Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu meudahkan dunia, di mataku Engkau jauh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu meudahkan dunia, di mataku Engkau di mataku Engkau di mata kami Tuhan, di mataku Engkau mulia. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala lama-lama segala amin. Segala ya Tuhan. Amin Tuhan. Segala benar Tuhan. Di mataku Engkau termulia Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu yang layak disembah, namamu yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan kami datang hanya untuk menyenangkan Tuhan.
hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Beracaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan. Beracaralah pada setiap kesaksian yang diberitakan. Beracaralah pada setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara demi acara di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oh. Maaf. Lupa. Halo, shalom semua. Kameranya mana? Miring. Oh ya, Yeyen tadi ya sudah lihat. Halo Kohar. Halo Ko. Halo Cekar. Halo Ima. Halo Ce, ditunggu Ce. Gimana Ce, kata jemput aja kayak biasa nih. Gak apa-apa. Itu. Halo Melisa. Mel. Halo Ce. Halo. Udah pakai video ya? Halo semua ini. Saya iku Fani ya iku ya. Oh iya. Halo Fan. Bisa bersuara ndak ini? Nah, halo Ce. Halo semua. Halo Ce. Oke, sing ujung itu siapa ya? Oh, Vero. Ini pakai itu, jadi aku enggak kelihatan. Maafkan. Ya, ini habis ini welcome home ya semua. Kita sudah onsite. Bagi yang bisa hadir onsite di sini. Oke, habis ini ada siapa yang mau kesaksian atau sharing? Oke, Irin, bentar. Gak usah terlalu dekat Fer. Halo semua. Gini, aku mau sharing tentang anakku ya. Jadi sekitar bulan 4 kemarin kan Eagle Kid ada buka Servo Kids. Jadi tiba-tiba full. Dengar nggak? Terus selesai ibadah kan kita pulang. Terus anakku tiba-tiba bilang gini, Mami, Jill daftar Servo Kids loh. Terus ya aku sama Jofri itu cuman noleng ngeliat, yakin tak anak ini gitu loh. Terus ya udahlah, terus kan daftar apa Jill? Terus Jillian itu yang bisa mencukup di umurnya itu cuman PAW. Terus akhirnya dia daftar udah sekitar bulan 5 awal dia di-invite di grup. Terus ada jadwal, tiba-tiba seminggu kemudian dia dapat jadwal untuk briefing dan lain-lainnya. Begitu membaca, aku langsung shock. Mateng Jill, gak bisa Jill. Soalnya Jillian ini kan ada ikut kelas balet 2 macam. Regular sama PTP. Kalau peraturannya baletnya itu setiap 1 bulan, kalau misalnya dia izin 3 kali, dia itu bakal kena SP. Kalau dalam 2 bulan, itu bakal gak lulus gitu loh. Terus aku ngomong sama Jill, ujiannya bulan 6 sama bulan 8. Lah kalau Mami lihat jadwalnya ini, briefing, training, dan lain-lain, itu pasti wis kamu gak lulus, karena 2 bulan. Terus bapaknya, gak bisa Jill, kamu harus milih salah satu. Terus Jillian, ya udahlah terserah, ngomong kayak gitu toh. Terus akhirnya masuk kamar. Terus tiba-tiba aku ngosok. Terus tiba-tiba hatiku ini dek mateng.
anakku ini loh melayani Tuhan, kok disuruh milih, gila. Hatiku langsung mateng ya apa. Terus akhirnya manggil, Jil, keluar sini Jil. Kamu tetap latihan aja untuk audisinya. Kalau misalnya memang jalanmu melayani Tuhan, terus pasti ada jalan. Ya udah. Terus seminggu kemudian H-4 briefing. Tiba-tiba dia pulang sekolah itu langsung gini, Mami tenggorokannya Jilen kok sakit ya? Terus ditem, mateng 39. Wis gak balet. Wis tak hitung pokoknya 3 kali, wis gak balet. Terus habis itu ya udahlah Jil, terus tiba-tiba yang briefing ini hari Sabtu. Jil coba WA kakaknya Jil, ini video temnya yang kamu 39,7 itu kirim ke kakaknya. Siapa tahu pas briefing ini boleh diwakilkan orang tua, kayak gitu toh. Terus akhirnya kakaknya ngomong gini, oh gak apa-apa Jil, nanti kita bukakan kelas briefing online aja, jadi kamu tetap di rumah. Oh ya wis lah, puji Tuhan, wis lancar, wis ada jalannya, ibaratnya gitu. Terus Sabtu itu bertubrukan sama jadwal yang balet jam 3. Dah wis bolos kedua. Wis mama yang cekot-cekot ngitung. Terus habis itu tiba-tiba di grup itu banyak yang izin. Akhirnya miss-nya tuh cuma bilang gini, Mami, kalau memang anaknya sakit, kasih aja surat dokter. Jadi nggak tak hitung absen kayak gitu. Terus akhirnya Joffrey langsung WA ke dokter Leni kenalan. Dok minta tolong dong dok, minta surat, kan memang sebelumnya waktu sakit juga konsultasinya sama dokter itu. Terus akhirnya udah dapat, terus absennya aman. Jil aman ya udah absennya. Terus audisi. Minggu depannya audisi, terus habis itu pas perjalanan itu tak brainwash. Jil, semisalnya nanti kalau kamu nggak lolos, kamu jangan sedih. Soalnya nanti pasti kakak-kakaknya itu bakal ngarahkan kamu ke pelayanan yang lain. Terus Joffrey itu ngomong, emang kamu yakin Tajil lolos? Ya yakin lah, kayak gitu. Ya wis lah. Terus waktu mari audisi, terus interview itu kan orang tua harus ikut. Waktu interview itu aslinya anaknya yang diinterview. Bapaknya tuh orang tuanya cuma mendampingi. Waktu di interview itu kan ditanya-tanyain biasa ibadahnya di mana, jam berapa. Terus begitu tahu kita biasa ibadah di PCM jam 11. Kakaknya tuh langsung, aku minta nomor handphonemu Jil. Nah aku sama Joffrey itu cuma toleh-toleh, maksudnya apa? Aku butuh singer soalnya di sana. Tapi selesai ini nanti aku pasti nanya dulu yang bagian audisi kamu lolos apa enggak, kayak gitu. Ya udah dicatat. Terus ya wis nanya-nanya macam-macam. Ini bapaknya saking cerewetnya cerita aku kerja catering dan lain-lain. Padahal nggak ditanya. Terus akhirnya tiba-tiba seminggu kemudian Jilian ini dapat jadwal di PCM jam 11 minggu kemarin, pelayanan pertamanya dia. Terus juga nanya, kakaknya juga nanya ke Jilian, minta nomor kontak papamu, soalnya gereja butuh konsumsi yang bisa untuk melayani. Jadi data nomornya Joffrey ini dicatat di gereja, gitu. Iya, itu sih puji Tuhan lah. Akhirnya hambatan yang tak pikir nggak bisa apa, akhirnya bisa lancar semua kayak gitu. Tinggal bulan ini nanti yang training, nggak tahu nanti apa. Thank you. Thank you. Kameranya tolong menghadap Lung-Lung. Nah ini loh Lung-Lung. Ini namanya Benny. Ini onsite ya Benny. Silakan Benny mau sharing. Nggak tahu mau ada. Halo, shalom. Shalom. Ya, Benny ya, namanya Benny ini. Siapa ya? Sharing apa? Apa aja. Supaya tahu kenal. Selama ini nggak tahu. kenal. Nggak tahu mereka, nggak pernah. Harus kenalan. Shalom. Shalom, Ben. Sudah kenal semua sudah.
Oh, gini. Pengalaman hidup aja ini ya. Mungkin bisa. Siap-siap. Kok jadi neredek ini? Enggak, ini apa kejadian yang sudah lama pernah dialami. Ya, waktu itu kan sempat saya sakit, dirawat di rumah sakit 10 hari. Nah, sakit itu sebelumnya saya itu ya jarang gereja, jarang doa. Tiba-tiba itu sebelum sakit, saya tidur jam 1:30 pagi, ada letusan di atas rumah saya. Kayak bom itu. Duar. Saya terbangun kaget. Letusan ini apa? Saya langsung pikiran negatif. Ini jangan-jangan ini. Jangan-jangan seperti itu. Saya merasa, kok musuh saya banyak. Ya, setelah itu saya merasa hidup kok nggak enak gitu ya. Saya merasa kok berat. Terus tiap hari itu kalau siang itu badan itu terasa panas. Terus malamnya terasa menggigil. Itu hampir 3 bulan saya kuat-kuatkan sampai teman kerja itu bilang, "Loh, kalau sakit ya istirahat." Tapi saya itu sebenarnya sudah nggak kuat tapi masuk terus. Tiba-tiba lama-lama muntah darah. Akhirnya waktu itu ada kegiatan apa sih? Outing karyawan itu, saya kan ketuanya, saya tanggung jawab sampai selesaikan semua sampai pergi, harus saya ngamar di rumah sakit. Nah, ternyata dari situ saya mulai merasa nggak enak ini. Badan saya kok nggak enak, sakit gini. Terus saya mencoba untuk apa? Mendekatkan diri kembali. Karena sudah jauh dengan dengan sahabat kita, dengan bapak kita, ya jauh dari surga kayaknya. Terus coba mendekatkan diri kembali di rumah sakit itu. Terus teman-teman saya sekerja yang datang itu ada sing bawa botol minum air putih aqua besar, bilang, ini minuman ini minuman Pak, kalau mau habis diisi lagi airnya, jangan sampai habis. Wah, kok dikasih minuman gini saya langsung tak buang, tak gerojok ke wastafel. Ya apa-apaan. Terus teman sekerja lainnya juga, teman-teman sing sekerja itu dia bisa gitu karena dia juga di rumahnya buka praktek, iya, praktek alternatif. Saya, tapi enggak mau ya buang. Terus coba tanya tapi saya doa sendiri setelah pulang rumah sakit itu belum sembuh sih. Saya doa sendiri tiap malam, jadi setiap malam kita coba mendekatkan diri. Cuma mendekatkan diri saja. Nggak minta aneh-aneh. Nah, pas doa itu, saya lihat itu ada perempuan pakai baju putih rambut panjang. Bukan ini. Perempuannya tapi nggak kelihatan, ketutupan rambut itu. Terus coba saya ada kenalan tim doa gitu. Coba tak tanyakan. Siapa itu? Iya. Kok rambutnya keriting gini? Panjang, ketutupan baju putih.
Katanya tim doa, loh kamu ada sih nggak suka gitu katanya ibu itu. Tapi kamu masih kuat, harusnya sudah mati itu. Sudah keluar darah kan? Sudah. Muntah darah terus. Terus siapa? Iya, itu sing dipasang ke kamu itu katanya ya sejenis ini bicara mistis. Sejenis apa? Kuntilanak itu untuk membunuh. Terus akhirnya kamu harus doa terus. Akhirnya tiap malam saya doa. Doa itu kayak badan ini bergetar, goyang gini. Saya tengking apa? Saya coba pakai minyak urapan toh. Doa sendiri, jamai sendiri, sampai keluar apa? Muta-muta itu. Doa. Badan saya bergetar, wajah saya itu belerut gini. Wah, itu. Saya pelepasan sendiri. Oh, berarti ada. Saya sampai gini gemes. Oh, maya ini ya. Saya sampai terkapar 10 hari. Muntah darah terus. Pelepasan minyak urapan sendiri terus. Akhirnya ya lama-lama muta-muta terus itu. Muta sampai bergetar di tempat tidur saya bergetar itu. Bergetar sendiri kayak orang apa itu muter-muter itu. Tapi akhirnya saat kita dekat, ya mungkin Tuhan kembali memeluk kita lagi. Pasti, iya, pasti deh. Iya, pasti kembali. Terus akhirnya ya lama-lama menghilang. Lama-lama menghilang. Tadinya terasa sudah tenang, kok enak damai. Oh, sudah menghilang. Akhirnya kita ya tetap memuji Tuhan, bersyukur. Oh, ternyata roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia itu. Ternyata orang-orang dunia itu mesti pakai itu semua. Pakai roh jahat itu, pakai roh yang lain. Sedangkan kita sendiri anak Tuhan kan tidak boleh pakai apapun. Karena roh yang kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita masing-masing. Terus akhirnya saya ya nggak marah, maksudnya ke orangnya enggak. Saya cuma ya ampuni Tuhan, saya sudah sehat kembali. Ya lama-lama orangnya akhirnya ya tergusur dari pekerjaan itu sampai saya menggantikannya, posisinya dia saya gantikan. Padahal itu atasan saya sendiri. Iya. Dan itu dulu tanya gini. Kan dia tanya saya, kamu gereja mana? Ben, saya gereja Kristen. Terus dia tanyain, Bapak gereja mana? Mawar Saron. Gitu. Saya ingin Mawar Saron nih. Pakai roro lain ini. Aduh. Tapi itu oknum ya, oknum. Bukan Tuhannya, oknum. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di dunia itu orang tidak akan bisa menerima hidupnya. Di dunia itu orang bisa mengandalkan dua pilihan, baik dan buruk. Ada roh jahat dan ada roh yang benar. Tinggal kita pilih siapa. Yang jelas kita sudah kenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus sudah memberikan penolong untuk meneruskan pekerjaannya, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah roh yang ada di dalam hidup kita. Sudah itu saja sih. Daripada panjang-panjang, yang penting kita sudah kenal Roh Kudus. Amin. Sekarang nggak menjauh lagi ya, Pak Beni ya. Iya. Daripada dijemput. Iya, dijemput apa? Iya. Kita habis ini firman ya. Saya kembalikan ke Kak Doming.
Salam kakak adik semuanya, kakak adik. Kayak di sekolah minggu aja. Salam semuanya yang online dengar suara saya. Kalau dengar katakan amin. Amin. Luar biasa. Thank you. Haleluya. Ya, perkenalkan nama saya Domingus. Saya beristri 1 dan anak 1 menjelang 2. Menjelang 2. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun dan membimbing kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami persiapkan hati kami menjadi hati yang subur, yang akan ditabur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, baik itu di dunia pekerjaan maupun orang-orang yang di dekat kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menolong kami, terbukti Engkau selalu memberi kami kesehatan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu ya Tuhan. Hamba tidak mampu, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hamba untuk berkata-kata. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Suaranya jelas ya. Kita di bulan yang ke-6 ini dari gereja kita, Gereja Mawar Saron, itu memberi suatu tema yaitu membuat perencanaan dalam hikmat Tuhan. Sedangkan kemarin yang di bulan yang ke-5 itu melatih telinga roh kita dan kepekaan. Saya percaya dengan berlalunya bulan yang ke-5 kita sudah belajar untuk melatih telinga roh kita untuk lebih peka lagi akan firman Tuhan, lebih peka lagi akan suara Tuhan. Nah, hari ini saya mengambil tema yang sudah di-share di grup bahwa kita harus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Mazmur 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau kita harus meminta petunjuk dari Tuhan atau meminta tuntunan daripada Tuhan.
Kalau kita membeli sesuatu barang, entah itu HP, televisi, ataupun kendaraan, pasti selalu disertakan dengan buku penuntun atau buku petunjuknya. Dan itu yang akan menolong bagaimana kita mengoperasikan peralatan yang kita beli. Contohnya mungkin alat LCD ini. Pasti juga ada petunjuknya bagaimana cara menghidupkannya. Demikian juga saat kita pertama kali mempunyai HP, pasti kita tidak mengerti bagaimana cara mengaktifkannya, bagaimana cara membuka setiap aplikasi, dan itu kita ketahui dari buku petunjuknya. Atau bisa juga kita cari dari Google, tapi kan HP-nya kan belum aktif. Otomatis kan pasti lewat buku petunjuknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Jadi dari zaman dulu Tuhan selalu menuntun umatnya, Tuhan selalu membimbing umatnya untuk menuju kepada jalan yang benar atau kepada air yang segar. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan? Ada beberapa poin yang saya akan bagikan di sini. Bagaimana supaya kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebelum saya masuk dalam poin yang pertama, saya akan bacakan dari Imamat pasal 11 ayat yang ke-45. Dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi tadi saya katakan bahwa dari perjanjian lama, dari dulu, Tuhan itu sudah menuntun umatnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita hidup di dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus mencintai firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama kita harus mencintai firman Tuhan. Dari bacaan yang tadi sudah kita bacakan, kita bisa lihat bahwa ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, poin yang pertama yaitu kita harus mencintai firman Tuhan. Apa bukti kita mencintai firman Tuhan? Yaitu kita harus membaca Alkitab setiap hari. Jadi tanamkan dalam diri kita untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Entah itu kita punya waktunya pagi, siang, sore, atau malam. Mungkin kita punya target pribadi dalam sehari mungkin satu pasal ataupun satu perikop. Atau mungkin kita sudah dari tahun lalu ya, kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab per satu pasal per hari. Nah, jadi kita harus punya kerinduan untuk membaca Alkitab setiap hari. Targetkan dalam diri kita bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak bisa dituntun pada hari itu. Jadi kita mau belajar untuk setiap hari itu membaca Alkitab. Mungkin kita masih jatuh bangun dalam membaca Alkitab, mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena masalah mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kala kita lupa. Tapi mari firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita untuk mau membaca Alkitab setiap hari.
Karena ini adalah satu-satunya buku petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Alkitab. Jadi mau nggak mau, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Nah, bukti yang kedua bagaimana kita mau mencintai firman Tuhan, yaitu kita harus mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya kembali ke poin yang pertama dulu tadi. Apa bukti yang pertama tadi dulu? Saya baca dari Yosua pasal 1 ayat ke-8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, tadi bukti yang pertama, usahakan kita membaca Alkitab setiap hari. Sudah jelas sekali dikatakan di situ, di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, bukti yang kedua yaitu punyai hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya baca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, apa bedanya dengan bukti yang pertama tadi? Bukti yang pertama itu mungkin kita punya target hanya membaca saja. Tapi yang bukti yang kedua ini kita mau, kalau kita benar-benar mencintai firman Tuhan, kita mau lebih lagi. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Artinya kita benar-benar seperti orang yang tidak makan 1 hari atau 2 hari, mungkin lagi puasa. Pada saat dia mau buka puasa, dia itu benar-benar punya rasa haus dan lapar. Demikian juga dalam diri kita, kalau kita punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita akan lebih lagi untuk menambah porsi, untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kalau kita mau lebih dari sekedar jemaat, kita mau menjadi anak, maka kita harus tambah porsi kita untuk punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mungkin awal-awal kita bertobat, mungkin kita baru 1 perikop, mungkin baru 1 ayat paling. Tapi mari kita mau lebih lagi mengenal firman Tuhan, mungkin kita tambah lagi porsinya. Rasa haus dan lapar itu waktu kita punya cinta mula-mula, rasanya setiap hari itu kalau waktu kosong itu maunya membaca Alkitab terus atau mengikuti ibadah. Kadang ibadah dari satu gereja ke gereja yang lain, ke persekutuan doa yang lain. Itu rasa haus dan lapar untuk cari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mau hanya sekedar jemaat Tuhan, tapi kita mau menjadi anak Tuhan, mari kita punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, bukti yang ketiga yaitu merenungkan firman Tuhan. Seperti yang tadi di Mazmur ayat 1, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan marilah kita merenungkan. Merenungkan di sini artinya bukan membaca ya, tapi merenungkan di sini artinya sesuatu ayat yang kita baca itu mungkin meloncat di hati kita dan kita merenungkan. Oh, ini ayat ini berbicara tentang kehidupanku, bagaimana saya mau menata hidupku atau menata hatiku, sehingga saya lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Sehingga kehidupan saya dari hari ke hari itu mempunyai karakter Kristus. Jadi kita bukan lagi hanya sekedar membaca, tapi kita mulai naik level untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi kita harus menyediakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 1 ayat yang kita dapatkan, kita renungkan ayat ini berbicara tentang apa buat kita. Mungkin pada hari itu kita sedang menghadapi masalah, mungkin ayat ini yang bisa menguatkan kita. Oh, mungkin ayat ini yang menegur kita kalau kita
melakukan kesalahan. Mungkin ayat ini yang mengkritik kita atau mengkritik tingkah laku kita, kata-kata kita yang menyakiti orang. Oh iya benar. Karena itu setiap ayat kalau kita renungkan itu akan berbicara bagaimana untuk mengubah pola pikir kita, mengubah tingkah laku kita. Jadi marilah kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita benar-benar menghayati apa yang Tuhan katakan lewat firman. Saya masuk pada poin yang kedua, bagaimana supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, mendengarkan perkataan Roh Kudus. Nah, mendengarkan perkataan Roh Kudus ini memang susah-susah gampang. Artinya kita yang baru belajar itu kadang kita susah untuk membedakan apa kata firman, apa kata Roh Kudus, dan apa kata hati kita atau roh kita. Tetapi di saat kita melewati atau melakukan poin yang pertama itu, yaitu mencintai firman Tuhan. Nah, poin yang kedua ini kita mendengarkan perkataan Roh Kudus, maka kita akan lebih lagi mengerti suara Roh Kudus itu seperti apa. Dalam arti jika kita seperti yang Pastor Philip katakan, jika kita bergaul dengan seseorang, mungkin istri kita atau pasangan kita atau orang tua kita, pasti kita sudah tahu karakter suara mereka. Nah, demikian juga dengan pribadi Roh Kudus. Minggu-minggu ini kan kita lagi menggebor-geborkan pencurahan Roh Kudus. Nah, saya juga masih belajar untuk selalu mempraktekkan untuk mendengarkan pribadi Roh Kudus atau suara Roh Kudus. Artinya mulai melatih iman kita atau melatih telinga kita, ini suara hati kita atau suara Roh Kudus. Untuk lebih awalnya aja kita bisa membedakan apakah yang kita dengar itu damai sejahtera enggak bagi hati kita. Kalau kita rasa damai, wes enggak usah susah-susah, anggap aja ini Roh Kudus yang katakan. Enggak mungkin Roh Kudus memberikan sesuatu yang menyakiti orang atau melukai orang. Mungkin melukai pasangan kita, melukai anak kita, enggak mungkin. Pasti Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan sesuai apa kata firman. Karena itu kita mau belajar untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus. Nah, mendengarkan perkataan Roh Kudus ini yang pertama kita harus mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Saya baca dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saya percaya kita yang sudah hadir di tempat ini, baik yang online juga, saya percaya bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Karena kita sudah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Otomatis Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita tinggal mengaktifkan Roh Kudus di dalam hati kita? Karena Roh Kudus ini akan memberi kita suatu otoritas atau suatu kuasa, mungkin itu kuasa kesembuhan atau kuasa untuk berkata-kata hikmat atau yang lainnya. Nah, jikalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan kita mengikutinya, saya percaya bahwa kehidupan kita dari hari ke hari akan mengalami peningkatan iman kita. Nah, seperti dalam kehidupan saya secara pribadi, bahwa saya masih belajar melatih terus-menerus.
Nah, untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus juga, mari kita untuk yang sudah menerima bahasa roh, mari kita melatih untuk berdoa dalam bahasa roh. Artinya dalam doa pribadi kita mau meningkatkan level doa bahasa roh kita. Artinya mungkin kita baru pertama kali mendapatkannya itu mungkin baru 1 menit, mungkin baru 2 menit, mungkin baru 5 menit. Kalau saya secara pribadi sih belum selama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Maksudnya kadang ya cuma 3 menit, kadang 2 menit. Itu berkata-kata lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi saya rindu juga untuk terus lebih lama lagi untuk berbahasa roh. Nah, jadi kita harus punya kerinduan untuk terus melatih apa yang sudah Tuhan beri. Artinya bahasa roh ini kan diberi cuma-cuma, seperti keselamatan juga. Nah, tinggal kita mau melatih untuk punya rasa haus dan lapar untuk terus berdoa di dalam roh. Nah, yang kedua, poin yang kedua dari mendengarkan perkataan Roh Kudus yaitu kita ambil contoh tentang kehidupan Samuel di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Nah, di situ di mana Samuel ini dipanggil oleh Tuhan. Dan Samuel ini dia dipanggil oleh Tuhan, tapi dia merasa yang memanggil itu adalah Nabi Eli. Ya, kalau kita baca dari pasal 3 ayat 1 sampai 21, di situ sampai 3 kali Samuel ini datang kepada Nabi Eli. Dia menghadap Nabi Eli karena dia tahu bahwa Nabi Eli yang memanggil dia. Nah, Nabi Eli akhirnya menyadari bahwa yang memanggil Samuel ini bukan dia, tetapi Tuhan sendiri. Maka panggilan yang keempat itu di ayat yang ke-10, di situ baru Samuel menjawab kepada Tuhan. Dikatakan bahwa berbicaralah karena hambamu mendengarkan. Nah, apa yang menjadi kunci dari Samuel ini, yaitu dia punya kerendahan hati. Dia punya hati yang benar meresponi panggilan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendengar suara Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita. Kalau kita mendengar apa kata Roh Kudus, kita taat untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu poin selanjut dari mendengarkan perkataan Roh Kudus ini yaitu menghilangkan kebisingan dari luar dan dari dalam diri kita. Hentikan kebisingan dari luar dan dari dalam diri kita. Artinya kita fokus. Gini, maksudnya kadang kita sibuk dengan diri sendiri. Saat kita berdoa mungkin HP kita taruh di depan. Kita masih sibuk dengan, mungkin tadi ada yang WA saya, mungkin ada yang nanya sesuatu di WA. Nah, kadang kita sibuk dengan sesuatu yang di luar kita. Tapi juga kadang kita sibuk dari diri kita sendiri. Artinya apa dari diri kita sendiri? Kita masih saat kita berdoa, saat kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, kita masih memikirkan masalah kita. Kita masih memikirkan pergumulan kita. Kita tidak fokus pada Tuhan. Jadi di saat kita berdoa, kita harus fokus, menghilangkan hal-hal yang mengganggu. Sehingga kita itu benar-benar fokus untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus. Jadi sesuatu yang menghalangi kita untuk berdoa, menghalangi kita untuk
berkomunikasi dengan Roh Kudus, kita singkirkan sebentar, kita fokus pada Tuhan. Kita fokus untuk benar-benar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang poin yang kedua, yaitu mendengarkan perkataan Roh Kudus. Yang terakhir, kita mempunyai sikap hati yang benar. Kalau kita ingin hidup dituntun oleh Roh Kudus, kita harus mempunyai hati yang benar. Hati yang benar di sini yaitu hati yang percaya kepada Kristus. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Kita percaya benar bahwa tuntunan Tuhan ini benar, yang akan membawa kita dalam kemenangan, dalam menghadapi setiap masalah. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita, sekali lagi kita harus percaya kepada Kristus. Tidak ada lagi kebimbangan. Mungkin kita pernah dengar dari hamba-hamba Tuhan, atau mungkin kita sudah tertanam dalam diri kita bahwa kata jangan takut itu di dalam Alkitab itu ada 365 kali. Artinya dalam sehari Tuhan katakan jangan takut. Ada seorang hamba Tuhan katakan gini, percaya saja dan lakukan apa kata Tuhan. Artinya jangan lagi kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menuntun kita. Kalau kita merasa Tuhan tidak menuntun kita, berarti masih ada kekhawatiran dalam hidup kita. Ya wajar, karena kita kan masih manusia, kita masih hidup di dalam kedagingan, tetapi firman Tuhan katakan percaya saja. Percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia akan menuntun kita menuju kepada kemenangan. Yang kedua yaitu punyailah hati yang tulus dan ikhlas. Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tidak ada itu aja sih. Jadi dalam arti di sini hati yang tulus dan ikhlas itu tidak ada kepalsuan dalam diri kita, tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Jadi kita harus punya hati yang tulus dan ikhlas. Artinya kita memperlihatkan diri kita itu apa adanya. Apa adanya itu tidak dibuat-buat, tidak mempunyai hati yang munafik, tapi hati yang benar-benar tulus dan ikhlas, baik dalam kehidupan kita berkeluarga maupun dalam dunia kerja. Kita harus punya integritas yang luar biasa. Kita harus punya hati yang tidak melenceng. Kita harus punya hati yang tulus dan ikhlas bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Yang terakhir yaitu hati yang kudus dan gampang mengampuni. Nah, di sini maksudnya hati yang kudus itu kadangkala orang melihat satu kejelekan orang dibandingkan melihat beribu-ribu kebaikan yang sudah dia lakukan. Kadangkala kita disakiti hanya dengan hal sepele, dan akhirnya kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan.
Nah, mempunyai hati yang benar atau hati yang kudus di hadapan Tuhan, kita harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Belajarlah untuk, memang susah ya kalau sudah tertanam kepahitan atau kebencian dalam diri kita. Jadi kita mau belajar untuk hidup kudus dan tidak menyimpan kepahitan. Kita mau mengampuni. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya pada masa muda dulu. Pada saat untuk menutup firman Tuhan ini ya, saya bersaksi tentang kehidupan saya pada masa muda. Saya itu kan pacaran dengan orang Nias dan kami itu pacarannya jarak jauh. Saya di Surabaya, dia di Batam. Waktu itu saya sempat sekolah sebentar ke Batam, terus balik ke Surabaya. Nah, dengan berjalannya waktu, tiba-tiba dia mengaku bahwa dia udah punya cowok di sana dan akan menikah. Akhirnya saya itu rasanya dunia itu udah berakhir. Akhirnya saya rasa kayak mulai timbul kebencian, kepahitan kepada dia. Karena saya di sini udah setia, itu kan yang saya nilai, udah setia, tapi dia kok bisa ya, ternyata kok cewek bisa selingkuh juga ternyata gitu. Itu dalam hati saya. Dan waktu itu saya lagi fokus sekolah Alkitab, itu baru semester 1, semester 2. Tiba-tiba menghadapi itu. Rasanya itu ingin meninggalkan kampus untuk terus pergi jauh kemana gitu. Karena sudah punya hati yang tidak benar. Sudah punya hati yang istilahnya benih kebencian itu udah mulai ditanam dan mulai bertumbuh. Nah, tapi waktu itu kan saya juga istilahnya masih menggebu-gebu istilah cinta mula-mula pada Tuhan juga. Artinya saya tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa, saya tetap hidup di dalam firman. Nah, itu yang terus membuat hati saya itu rasanya enggak tenang. Kenapa saya mau nyimpan kepahitan? Kenapa saya mau simpan kebencian? Nah, akhirnya 1 minggu atau 1 bulan gitu saya hubungi dia untuk istilahnya memaafkan dia dan memberkati dia agar dia dengan pasangannya dia itu hidup bahagia. Nah, saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Tuhan itu terus mengoreksi hati saya, karena saya bersyukurnya karena saya itu tidak lari dari dia, walaupun kebencian itu udah tertanam, tapi bisa mati karena saya itu tidak jauh daripada Tuhan. Nah, sampai saat ini juga hubungan saya dengan mantan saya ini ya baik-baik aja. Kalau dia ulang tahun saya ucapin, saya tetap mendoakan dia tetap maksudnya dia hidup bahagia dengan pasangannya. Nah, saya bersyukur bahwa saya tidak sampai punya kepahitan, kebencian itu berlarut-larut. Itu karena saya itu tetap di dalam koridornya Tuhan. Tuhan tetap menuntun saya sehingga saya itu tidak lama-lama membiarkan benih kebencian ini terus bertumbuh. Saya percaya itu karena tuntunan Tuhan. Jadi saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, yaitu yang pertama tadi, kita harus mencintai firman Tuhan. Yang kedua, mendengarkan perkataan Roh Kudus, dan yang terakhir, kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, supaya biarlah menjadi berkat, dan akan menuntun iman kita untuk terus bertumbuh, dan kita tidak lagi hanya sekedar jemaat, tapi kita menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang setia sampai garis akhir.
son of division. God bless. Thank you ya Kak Domi. Sharing terakhirnya yang luar biasa ya Kak. Oke, aku cuman ini ya mau nambahi Kak tentang tuntunan ilahi. Aku jadi ingat gitu loh kalau ini tuntunan ilahi itu jadi teringat tentang Google Map gitu. Kita pakai Google Map itu kan selalu ada kata-kata kalau kita biarkan di mobil ada turn left ya toh 100 meter apa. Nah, seringkali itu kan kita kalau pakai GPS kayak gitu kan enggak selalu kita itu mengikuti kan. Bisa aja waktu dia ada kata-kata bahasa Inggris yang misalnya dia turn left itu ternyata bukan turn left pertama tapi kita ya udah belok kiri kayak gitu. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita itu salah belok kiri atau kanan nggak apa-apa. Maksudnya wajar gitu. Karena kita itu kan manusia ya. Dengar suara Tuhan bisa belok kiri, wong kita GPS-nya bisa putar baliknya bisa gitu. Tapi kita kan tahu kalau kita ikuti Google Map itu GPS-nya pasti ujung-ujungnya kan nyampe ke tujuannya. Kalau kita memang meskipun kita nyasar, puter lagi, pasti nanti otomatis kan berubah arah kan, puter lagi. Tapi nyampe deh tujuannya. Demikian juga kita itu sama Tuhan. Kalau kita masih belajar, sampai kita pun masih belajar, mau kiri kanan muter balik, gang ketiga, belokan ketiga, kita salah dengar. Entah karena waktu jalan kita tuh terlalu lihat depan atau lagi HP-an ya kan, kayak hidup kita kan, waktu sama Tuhan kita sibuk, akhirnya kita enggak belok kanan, kita nyasar lebih lama, tapi kan nyampe. Kenapa kita nyampe? Karena kita ada GPS-nya itu dan kita itu selama kita buat salah, tapi kita itu tetap nempel ke Tuhan. Jadi meskipun kita ini salah jalan ya, pernah salah jalan, pernah jatuh, pernah belok gak karu-karuan muter, tapi selama kita itu tetap ikut jalurnya Tuhan, kan nyampe kan ya. Kecuali setelah kita nyasar, terus kita ngomong gini, wes ora usah wes, aku ngerti dhewe yo. Pasti enggak nyampe tujuan. Demikian juga sama Tuhan. Kalau perjalanan hidup sama Tuhan, kita ngikut turn left, kita ternyata malah yang belokan kedua, yang ketiga kita salah. Tapi tetap aja kita harus nempel ke Tuhan. Hati kita itu enggak boleh bebal. Misalnya kita dinasehati atau kita itu sudah tahu salah, punya habit buruk, kita mau jalan sama Tuhan, kehidupan kita itu harus diperbaiki. Artinya saling mengkoreksi gitu. Kita tahu Tuhan tuh enggak suka kita punya kebiasaan seperti ini. Ya kita kikis pelan-pelan. Luar biasa kan Tuhan itu. Kita itu salah jalan pun tetap dituntun sampai ke tujuan. Ya, itu tuntunan ilahi. Saya sharing terakhir ya. Terbaru. Ini saya mau sharing. Saya belajar dengar suara Tuhan tapi enggak komplit ya. Untungnya kan aku enggak ngomong. Jadi yang terakhir itu mendoakan seseorang sakit ya, sakit. Nah, waktu itu aku mendoakan yang kedua itu aku ini mendengar maksudnya bukan mendengar, kerasa di hatiku kayak suara seperti ini. A sembuh gitu kan. A sembuh kan. Terus aku mau A sembuh ya. Tapi kok kerasane kok aku tuh ada keinginan ngomong gitu loh sama orang tuanya kalau A sembuh, tapi kok rasanya enggak pede gitu. Aku kerasa kayaknya enggak mungkin, kayak maksudnya gini, keadaannya di hatiku paling dalam kayaknya kok aku salah denger ya gitu loh. Tapi aku kerasa ada yang denger A sembuh loh, bayangin ya, aku denger tuh sepotong A sembuh gitu kan. Terus habis itu, tapi aku akhirnya enggak ngomong ke orang tuanya, aku diem aja. Nah, setelah itu akhirnya A ini kan dipanggil pulang, artinya meninggal kan. Nah, setelah waktu meninggal, aku ketemu sama seseorang juga yang mendapatkan hal yang sama. Nah, waktu kita ngobrol, dia ngomong gini, Cece wis tahu. Iya, terus kamu dapetnya apa? Aku tanya gitu kan. Terus, iya Ce, aku dapetnya gini. Nah, dia yang lebih salurannya enggak mampet kayak aku. Dia dapetnya gini. A sembuh,
tapi bersamaku. Oh ya ya, aku langsung oh aku berarti enggak dengar sing lanjutane. Lah kan maksudnya gini ya, kita belajar dengar suara Tuhan. Lo jeglek lo, sembuh ya toh, enggak sama sembuh tapi bersamaku tuh kan beda kan ya. Tapi enggak apa-apa. Kita itu kan sering salah kayak gitu. Itu yang namanya belajar. Aku dengar separuh, tapi gawatnya saya separuh kan aku gak dengar. Nah dia itu komplit gitu loh. Dalam hati puji Tuhan, gak ngomong orang tua. Benar-benar aku ya dari situ itu aku belajar gini loh. Kita itu enggak apa-apa salah kan. Kita semua itu belajar dengar suara Tuhan salah. Tapi yang penting itu kita itu enggak gampang kecewa, ya kan. Tetap terus enggak ngomong gini loh ya apa sih kok gak terjadi ya. Tuhan tuh pasti ngomong, pokoknya yang buntu itu pasti kita lah. Enggak mungkin dari pihak Tuhan gitu loh. Pasti yang buntu itu dari pihak kita yang enggak bisa peka, entah karena teralihkan apa, entah karena hubungan, jadi kadang perasaan kita sama orang itu sehingga kita itu merasa oh itu pasti kita iman-imankan kayak gitu. Mungkin itu yang menyebabkan kita kadang kabur mendengar suara Tuhan. Nah itu jadi dari situ aku belajar ya terima kasih sih Tuhan, aku udah jadi ngomong. Terus yang kedua ya kita semua ini belajar mendengarkan tuntunan Roh Kudus ya. Salah nggak apa-apa, tapi yang penting tetap ikut mepet ke Tuhan. Nanti dari turn left, turn right, kita tetap akan sampai ke tujuan. Ya, tapi kalau mau benar-benar sampai ke tujuan yang tercepat, jalan sing paling enak yang ditunjuk Tuhan ya sesuai jalur, enggak perlu sampai nanti jalurnya dia muter balik gini kan. Ya itu aja sih sing mau tak tambahi ya. Kita akan oh ya sebentar, aku mau ngomong nanti minggu depan itu CG-nya itu hari Rabu. Jadi bukan Jumat karena diminta dari Pastor Philip itu kita onsite saat teduh bersama. Saat teduh khusus hari Rabu itu ada pencurahan Roh Kudus. Jadi diminta semua CG itu untuk onsite dan berdoa bersama untuk pencurahan Roh Kudus. Jadi onsite. Dan juga yang belum baik secara online nanti kita juga bisa dari onsite kita mendoakan juga. Jadi untuk minggu depan, nah mulainya itu kan jam 7, tapi karena memang banyak ya jam kerja, kita tetap mulainya 7:30. Toh ya itu kan bisa di shred ulang toh ya dari start awal gitu loh. Tetap saat teduhnya, tapi hari Rabu, hari Jumat nggak ada CG, diganti hari Rabu. Terus oh ya ada lagi ini kan belum ada kakak CG Kids ya. Nanti kita mungkin baru ada pelayanan CG Kids mungkin jam 2 minggu lagi ya. Kalau Rabu itu kan nggak tahu nanti mungkin 2 minggu lagi baru ada kakak. Nah ini aku juga mendorong siapa yang bisa melayani sebagai kakak CG Kids di dalam sana ya. Aku berharapnya ada gitu karena timnya ini kan nggak banyak ya. Maksudnya ya itu aja gitu loh. Jadi yang melayani mau maksudnya mengambil untuk hati untuk melayani anak-anak gitu. Karena memang kan nggak semua. Kalau misalnya nanti itu aja kan kalau bisa kita ambil bagian melayani di CG gitu loh. Ya timnya seperti ini. Nanti yang mau melayani di antara kita semua melayani anak-anak sendiri. Nanti digilir kok. Enggak mungkin lah tiap minggu masuk misalnya tiap minggu Iren minggu depan Iren yo sombong. Lah kan. Kan pusing ya. Atau Beni mungkin kakak Beni terus setiap hari Jumat dia juga pusing. Waduh ngono ya. Jadi sebisa kita berusaha sebergiliran untuk melayani itu loh anak-anak CG Kids gitu ya. Itu ya nanti untuk materi mungkin ya ini aku materinya masih belum tahu tapi tak usahakan nanti tak minta dari gereja jadi lebih gampang karena dari kita kan semua nggak terlalu pengalaman juga ya nanti tak usahakan minta materi-materinya dari kakak Eagle Kids jadi tinggal materinya apa kayak gitu ya. Nih tak cari tahu dulu. Oke itu aja sih ya kita doa CG sama Jopri.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang hari ini dibawakan oleh Kak Doming. Berikan hikmat Tuhan dan kekuatan, tuntun hati kami untuk mengasihi Engkau dan tetap beriman kepada Engkau. Tuntun juga kami agar kami selalu haus dan lapar dengan firman-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu mendengarkan suara dari Roh Kudus, agar kami selalu Engkau tuntun ke jalan yang benar. Ajari kami Tuhan, juga agar kami ini hidup dengan kudus dan tidak menyimpan dendam, kebencian dengan musuh kita. Sekarang kami semua akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungi kami Tuhan dalam perjalanan pulang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah bisa nyanyi gitaris yang terakhir itu ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati kami Tuhan, hatiku mutiara tak ternilai harta milik. Kau berharga buat kami ya Tuhan. Rahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Sekali lagi oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau di mataku. Di mataku Engkau di mataku Tuhan, di mataku Engkau mulia. Kira bayar rabu Karabushene karabayara.
Mengalirlah Roh Kudus atas setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan setiap benih firman-Mu yang Kau taburkan di hati kami Tuhan. Hari ini Tuhan biar firman-Mu hidup Tuhan. Firman-Mu hidup Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi pemulihan bagi kami. Menjadi teguran bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah api Roh Kudus itu Tuhan, api Roh Kudus tetap membakar kami untuk terus mencari Engkau dalam situasi kondisi apapun permasalahan yang kami alami Tuhan. Kami mau mata kami tertuju hanya kepadamu. Kami hanya mau Tuhan, hidup kami Tuhan tertuju kepadamu saja. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di masa usia kami Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan ya Tuhan. Biarlah hidup kami Kau pakai untuk sebagai alat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus malam hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan mengurapi kami Tuhan. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kekuatan yang baru Tuhan. Segala tantangan yang ada di depan. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus memegang tangan kanan kami Tuhan, memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan itu mengalir baik secara onsite maupun secara online Tuhan, mengalami urapan yang sama, mengalami jamahan yang sama Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berikan perlindungan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan pulang ke rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga tangan-tangan yang memberikan konsumsi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap makanan yang ada di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Thank you ya yang sudah hadir. Oh, foto-foto. Lali-lali foto. Ayo ngene iki. Sik ojo lah. Ojo ten lah. Saya bentar. Ya apa ya ini fotonya ya? Oh, sebelah sini. Kumpul saya dulu. Saya. Tolong open kameranya ya. Open kameranya sebentar. Piye iki piye? Oh sini toh. Oh sini. Ketok. Ayo minta tolong di open ya kameranya sebentar. Kita mau foto. Kamu ngomong nek gak ada sing gak ketok ya, Wi. Wes ketok. Aku gede. Ngene yo. Ayo. Oke. Saya percobaan sebentar. Wes ya, ayo. Sini. Ketok kabeh ta, Wi? Ayo kasih hitungan, Wi. Ini tukang masuk. Wes ya. 2, 3. Oh, sudah 2, 3. 2, 3. Oke. Thank you. God bless you semuanya. Thank you. Konsumsi bisa dibagikan konsumsi. Thank you Karista.
Thank you Kohar. Thank you. Thank you Sama-sama. Cerana. God bless. Mel. Dadah. Yeyen wis keluar. Thank you Karista. Bye Mel. Bye, Jen. Thank you. Dah. Iya, oke.